Lantas seperti apa antisipasi pemerintah dalam hal ini BPJS termasuk juga masyarakat terkait peredaran kartu BPJS palsu tersebut? Adakah sindikat terlatih di belakangnya? Waspada kartu BPJS palsu. Kami ulas lebih lengkap di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaydi. Pak Irfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Irfan, ada korban, ada 175 yang sudah dicetak tadi, kartu BPJS palsu. Saya pun tidak terpikir ada yang mau punya kerjaan gitu ya, untuk memasukkan kartu BPJS. Tapi yang ingin saya pertanyakan pertama kali adalah, apa yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Apakah akan lepas tangan karena merasa tidak ada setoran ke kami, atau justru akan mengirim tim ke sana? Iya. Yang pertama, semenjak kita menerima informasi tersebut, tentu kita melakukan investigasi dan juga konfirmasi ke berbagai pihak. Termasuk juga menelusuri dan konfirmasi ke pemerintah daerah setempat maupun ke desa tersebut, cross-check, dan juga koordinasi dengan aparat keamanan polisian. Bahkan kemarin juga baik dari Divre 5 yang membawahi Jawa Barat, lalu Cimahi, itu melaporkan secara lisan dan sekarang sudah tertangkap untuk tersangkanya. Jadi kita tidak tinggal diam terhadap hal tersebut. Termasuk juga antisipasi kalau yang mendaftar tadi 800-an kepala keluarga. Kita sebutlah korban mereka. Ya, korban tersebut sudah mendaftarkan. Ternyata mereka memang masyarakat miskin dan tidak mampu. Kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk bisa diusulkan menjadi penerima bantuan iuran melalui jalur Jamkesda atau yang dibiayai oleh APBD. Sampai dengan situ. Jadi kami terus koordinasi. Dan sebenarnya dengan sistem kita yang kita miliki ini, itulah kita bisa deteksi. Kan awalnya... Apa sih Pak sistem yang dimiliki oleh BPJS untuk mendeteksi tersebut? Ya, jadi kita kan setelah terdaftar, semua master file-nya itu kita bentuk dalam satu master file nasional online. Jadi seluruh cabang dan seluruh Vaskes yang kerjasama dan kita itu bisa diakses. Jadi begitu seseorang ingin mendapatkan pelayanan di Vaskes, fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit atau puskesmas atau klinik, itu terlebih dahulu diverifikasi. Anda menunjukkan kartu, oke, kartunya dicek di master file. Punya database sendiri? Ada database nasional. Jadi meskipun dari Papua datang ke Jakarta gitu, kalau kartunya, meskipun kartunya cuma kertas biasa tapi nomornya valid, akan dicek. Oh, kalau misalnya sesuai, maka dia akan mendapatkan pelayanan. Tapi sebaliknya, bila kita lihat di master file tidak ada namanya sama sekali, tidak ada yang cocok, kita konfirmasi juga dengan identitas lain nggak cocok, maka ini diduga ini tidak valid, boleh jadi ini juga palsu. Nah itu sudah kita antisipasi sejak... Apakah pada saat pembuatan sistem ini dulu tim di BPJS juga sudah memperhitungkan kemungkinan akan ada kartu palsu untuk BPJS? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan palsu ini mungkin banyak kemungkinan ya, bahkan even kartu... Sudah terprediksi sebenarnya ada kemungkinan? Iya, kartu kredit dan lain sebagainya juga kan ada. Tapi itu tadi sudah diantisipasi seperti itu sehingga kita menjaga agar sistem ini tidak jebol. Artinya tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab, dia punya kartu palsu, dia akses ke rumah sakit free sama sekali, padahal dia tidak terdaftar. Jadi itu yang Anda pastikan tidak akan bisa dibobol? Tidak. Jadi tidak akan, jadi yang akan ketahuan langsung dengan verifikasi data kartu tadi? Betul. Langsung ya? Ya, meskipun bentuknya kan kartu kita ada banyak. Artinya kartu yang dulu PNS, lalu juga kartu versi JKN BPJS Kesehatan, ada KIS, dan juga Jamkesda dan EID. Electronic ID itu seperti electronic ticket. Jadi kita bisa print sendiri, kertas sendiri, nggak apa-apa kertas mau besar, mau kecil, yang penting nomornya, begitu kita panggil itu bisa muncul dan aktif, bisa dilayani. Tapi sebaliknya... Sambil verifikasi dengan kartu KTP misalnya. Betul. Kalau misalnya kita curigai juga, loh kok kayaknya namanya meragukan gitu ya. Seperti airline juga bisa dibantu KTP-nya, kita cocokkan. Kalau oke atau KK, bisa langsung dapat. Baik, Pak Irfan, ini kita memiliki data di plasma, cara mendaftar BPJS Kesehatan. Mungkin sekaligus Anda juga mensosialisasi agar ini menjadi korban terakhir penipuan BPJS ataupun kartu BPJS Kesehatan. Saya berharap ini benar-benar yang terakhir. Dan mungkin Anda sekaligus bisa menjelaskan ada beberapa tahapan cara mendaftar BPJS untuk pemirsa mungkin yang bisa dipilih oleh pemirsa kita saat ini. Silakan, yang pertama, channel yang resmi adalah kantor cabang dan kantor layanan operasional kabupaten kota.
Jadi nggak usah ke kantor lain, itu saja BPJS Kesehatan. Kantor cabang saja. Iya, kantor cabang. Mungkin tidak ada petugas BPJS yang ke sana, mungkin mengaku calo tapi mengaku sebagai petugas BPJS. Tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Jadi pastikan itu kantor BPJS Kesehatan dan kantor layanan operasional kabupaten kota. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, sekarang kan sudah zamannya internet ya. Bisa juga website, di sini ada website www.bpjsdeskesehatan.go.id. Dengan website ini nyetak kartu juga nggak perlu ke cabang. Tadi notifikasi by email, lalu kartunya EID by email, dia cetak sendiri pakai kertas sendiri, terserah mau kertas seperti apa. Lalu di sini kantor cabang bank yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, oh kartu saya palsu atau tidak. Selama yang bersangkutan mendaftar di channel resmi, langsung sendiri atau kerabat dekat, anggota keluarga, maka itu pasti valid. Tapi kalau mendaftarnya melalui calo atau ada pihak lain yang menawarkan, nah itu perlu di cross check. Boleh jadi ada yang membantu, benar-benar membantu nih. Dan itu free semua biayanya? Free, untuk ya. pendaftaran. Nah begini, itu kan ada segmennya. Kalau segmen PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu free. Nah itu untuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Tapi kalau pekerja bukan penerima upah yang mampu, itu bayar. Kelas 1 80.000 per jiwa per bulan, kelas 2 51.000 per jiwa per bulan, kelas 3 25.500 per jiwa per bulan. Sehingga kalau ada yang menawarkan mengurus BPJS nilainya tidak demikian, lebih kecil atau lebih tinggi daripada nilai tersebut, patut dicurigai ini tidak resmi. Begitu. Jadi ada pilihan buat yang melek teknologi bisa menggunakan website. Ya. Buat mungkin yang lebih senang manual, mungkin bisa kantor cabang ataupun juga ke bank-bank yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Kalau ada yang terlanjur, sudah terlanjur gitu ya, bisa dicek gitu. Wah kartu saya valid apa enggak? Itu ke 1.500-400. Bisa menghubungi call center? Bisa menghubungi call center. Saya juga nanti mau cek Pak. Silakan. Mudah-mudahan sih tidak palsu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Sama-sama, Telah bergabung terima kasih bersama kembali. kami dari BPJS Kesehatan, telah bergabung di CNN Indonesia Business.